Fluktuasi energi yang hebat lebih dari 3 bulan lalu. Ini seharusnya mengacu pada saat istana Seng Shui menerobos alam Jiushu. Lapisan-lapisan dinding kristal hampa semuanya dibangun oleh kekuatan hukum. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus dinding kristal hampa alam Jiushu sungguh tak terbayangkan. Ye Xuan kemudian bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang istana Seng Shui? Aku pernah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa itu adalah sekte dunia lain yang sangat kuat. Tapi itu hanya legenda yang beredar di Abyss King City. Aku tidak tahu apakah benar-benar ada tempat seperti itu. Pemimpin ketiga menjawab dengan jujur. Bagaimana dengan Mangshan? Apakah kamu pernah mendengarnya? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak, banyak gunung yang mengambang di kehampaan di luar wilayah kekuasaan tidak memiliki nama, dan jaraknya terlalu jauh. Bahasa yang digunakan tidak persis sama, dan nama untuk gunung yang sama juga berbeda. Jawab pemimpin ketiga. Sementara keduanya sedang berbicara, perahu terbang Void tiba-tiba berbalik dan terbang ke arah lain. Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pemimpin ketiga bergegas keluar untuk menanyakan situasi, dan segera kembali untuk melaporkan kami menjadi sasaran Void Flying Boat lainnya. Dilihat dari tindakan mereka, mereka ingin terlibat dalam pertempuran. Apakah ini dianggap masalah keberuntungan? Ye Xuan bertanya dengan makna ganda. Pemimpin ketiga menjelaskan aturan bertahan hidup di kehampaan luar sangat kejam. Mereka yang bersedia datang ke sini untuk mencoba peruntungan adalah mereka yang tidak memiliki harta untuk ditukar dengan obat suci. Jika mereka tidak beruntung dan tidak memperoleh keuntungan, mereka hanya dapat saling membasmi dan merebut harta. Ku bilang, kembalilah ke tempat kau menemukanku. Tak peduli bahaya apapun yang kau hadapi, kau tak boleh mengubah arah. Ye Xuan berkata dengan suara berat. Namun, kapal terbang lawan telah mengejar kita. Jika kita tidak melarikan diri, kita harus bertarung. Pemimpin ketiga berkata dengan cemas. Ayo bertarung. Ye Xuan tidak khawatir tentang hal ini. Karena Void Flying Boat milik lawan juga ada di sini untuk mencoba peruntungan mereka, situasinya mirip dengan yang ini, dan kekuatan pemimpin di Flying Boat itu pasti tidak akan terlalu berbeda. Ketiga pemimpin itu tidak berani menentang dan segera turun untuk menyampaikan perintah, memerintahkan Void Flying Boat untuk berbalik dan menuju ke arah lawan. Kedua kapal terbang hampa itu bertabrakan satu sama lain, dan roh-roh hampa di kapal mulai bertarung. Ye Xuan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan memerintahkan tangkap satu dan interogasi dia. Tidak lama kemudian, pemimpin ketiga datang dengan seorang tahanan dari kapal terbang seberang dan menekannya di depan Ye Xuan. Perampok. Ye Xuan menatap tahanan itu dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, jawab tahanan itu dengan gemetar. Pemimpin ketiga menendangnya dan mengumpat, kalau kamu tidak merampok, kenapa kamu malah menyerbu? Itu perintah pemimpin baru kita. Kita tidak berani melawan. Tahanan itu menjelaskan dengan cepat. Pemimpin baru, ceritakan lebih rinci. Ye Xuan menjadi tertarik dan bertanya. Cerita ini dimulai beberapa hari yang lalu. Hari itu kami mengambil beberapa kristal dan harta karun yang tertiup badai kehampaan. Tawanan itu menelan ludah dan melanjutkan, ada sebuah tas di antara harta karun itu. Tas itu sangat indah dan Anda bisa tahu itu adalah harta karun yang berharga. Pemimpin lama kita membuka tas itu, dan kemudian sesuatu yang menakutkan keluar dari tas itu dan memotong kepala pemimpin lama itu. Kemudian orang besar ini menjadi pemimpin baru kita dan memerintahkan kita untuk menangkap orang-orang di mana-mana dan membawa mereka kembali kepadanya untuk dilihatnya. Pipi Ye Xuan berkedut beberapa kali, dan dia bertanya, pemimpin baru yang kamu bicarakan bukanlah elang guntur, kan? Itu adalah elang besar, kami tidak tahu spesiesnya, dan sangat ganas. Ia membasmi setengah awak kapal terbang pada hari pertama, kata tahanan itu dengan gemetar. Pipi Ye Xuan terus berkedut, dan dia bertanya lagi, awak kapal yang terbasmi semuanya adalah ibel surgawi, kan? Yah, sepertinya begitu. Tapi kami tidak membedakan ras asli, jawab tahanan itu. Di kehampaan di luar domain, umumnya hanya ada dua jenis makhluk. Yang pertama adalah makhluk yang terkikis oleh udara keruh dan berubah menjadi monster jelek, dan yang kedua adalah makhluk yang memperoleh obat suci untuk mengeluarkan udara keruh dan berkultivasi menjadi klan roh hampa. Karena tidak ada kebencian di alam Jiushu, maka tidak ada lagi kebencian fana antara ras manusia asli dan ras ibel surgawi di kehampaan di luar wilayah tersebut, dan hubungan mereka mirip dengan yang ada di kota bintang suci. Tentu saja, mengubah kulit menjadi ungu tua tidak dapat mengubah sifat brutal Sky Demon, jadi sampai batas tertentu, Void Sky Demon masih menjijikkan. Ye Xuan secara kasar menebak siapa pemimpin baru yang dibicarakan oleh tahanan itu, dan berpikir bahwa si pecinta kuliner ini tidak bodoh dan tahu untuk kembali dan mencarinya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan terbang langsung keluar dari aula dan menuju ke perahu terbang hampa di seberangnya. Kapal terbang di sisi seberang lebih besar dan lebih panjang dari kapal ini,
tidak heran para awak ini memilih melarikan diri saat pertama. Pada saat ini, dari kapal terbang hampa yang berseberangan, terdengar teriakan elang yang keras, semuanya mendesak awak kapal untuk menyerang. Ye Xuan mengambil langkah ilahi dan dalam satu langkah dia berada 1000 kaki dari puncak bola guntur. Dia memukulnya di kepala dan berkata, berhenti berteriak. Sial, Lei Qiu tiba-tiba berteriak kegirangan, dan memeluk Ye Xuan dengan tubuhnya yang besar, dan bulu-bulunya yang halus langsung menutupi Ye Xuan. Para peri di dua kapal terbang hampa sedikit bingung ketika mereka melihat seorang pria dan seekor elang saling berpelukan dan berteriak. Ngomong-ngomong, para elf di dua kapal terbang hampa ini juga tidak beruntung. Di satu sisi mereka bertemu para dewa, dan di sisi lain mereka bertemu para binatang suci, dan mereka benar-benar takluk. Setelah menemukan bola guntur, Ye Xuan akhirnya merasa lega. Dia juga memerintahkan dua kapal terbang hampa untuk mencari di daerah itu untuk melihat apakah ada jejak Zilingji. Namun setelah mencari selama beberapa hari, jejak Zilingji tidak ditemukan. Zilingji awalnya berasal dari kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Ye Xuan merasa bahwa jika dia bisa bertahan hidup, dia seharusnya bisa kembali ke Mangshan. Setelah mencari selama 3 hari, mereka menyerah tanpa menemukan apapun. Mereka menyingkirkan semua ibel surgawi di dua kapal terbang hampa dan kemudian menuju ke kota Raja Abis. Tujuan terpenting keluar dari Jeushu kali ini adalah untuk menemukan Qintaya. Kekosongan di luar wilayah itu terlalu luas. Sejauh mata memandang, tidak ada yang bisa dilihat kecuali kegelapan yang tak berujung. Hanya ada satu pemukiman Eldar di daerah yang diketahui. Jika Qintaya masih hidup, tempat dengan harapan terbaik untuk menemukan petunjuk pastilah kota Raja Abis. Dalam perjalanan menuju kota kerajaan Abis, Ye Xuan mencoba mempelajari udara keruh di kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Memang benar bahwa energi kekosongan yang sangat tipis ditemukan di udara keruh, tetapi begitu tipisnya sehingga hampir tidak berguna untuk digunakan. Dibutuhkan lebih dari 2 bulan untuk mencapai Abis King City. Ye Xuan memanfaatkan waktu ini untuk mengajukan pertanyaan sebanyak mungkin kepada para elf di kapal terbang untuk memahami situasi di kehampaan ekstrateritorial dan kota kerajaan Abis. Saya memiliki gambaran umum tentang lingkungan kehampaan di luar domain. Ternyata di kehampaan luar domain, selain para elf kehampaan yang bertransformasi dengan menyerap energi kehampaan, ada juga ras asli di kehampaan luar domain. Karena ras ini merupakan ras asli dari kekosongan ekstrateritorial, mereka menyebut diri mereka sebagai keluarga kerajaan Void dan merupakan penguasa kota kerajaan Abis. Keluarga kerajaan Void adalah ras asli dari Void di luar wilayah kekuasaan, jadi mereka secara alami tidak takut dengan udara keruh. Mereka dapat menghirup udara keruh dan menyerap energi Void untuk kultivasi. Obat suci Abis Royal City juga disempurnakan oleh Void Royal Family. Jika ras roh lain tidak ingin terkikis oleh udara keruh dan berubah menjadi monster, mereka hanya dapat menukar harta karun dan batu roh untuk obat suci tersebut. Lebih dari 2 bulan kemudian, perahu terbang Void tiba di kota Raja Abis, dan Ye Xuan akhirnya melihat apa yang disebut kota Raja Abis ini. Awalnya dibayangkan bahwa kota Raja Abis akan menjadi kota yang dibangun di atas gunung besar, namun pada kenyataannya tidak. Kota Raja Abis sangat besar dan berbentuk seperti keong, mengambang di atas pusaran kehampaan, dengan ujungnya menghadap ke atas, berputar bersama pusaran kehampaan. Pusaran kehampaan merupakan badai kehampaan yang stabil, yang dikendalikan oleh suatu kekuatan tak diketahui dan berputar di sekitar suatu pusat untuk membentuk pusaran. Petir hitam menyambar di tengah badai dan membombardir ekor keong kota Raja Abis. Seluruh kota Raja Abis sangat besar, bahkan lebih besar dari dunia kecil di luar langit. Kota Raja Abis tampaknya ditarik oleh pusaran kehampaan dan terus berputar. Ketika Ye Xuan melihat pemandangan ini, perasaan pertamanya adalah seluruh kota besar itu berputar. Bagaimana orang-orang di dalamnya bisa selamat? Setelah Void Flying Boat memasuki kota Raja Abis, Ye Xuan segera menyadari bahwa ia telah berpikir ke arah yang salah. Kota Raja Abis sebenarnya menggunakan gaya sentrifugal, bukan gravitasi. Tanah kota Raja Abis berada di dalam, dan orang-orang berdiri di cangkang bagian dalam keong. Bagi praktisi yang telah mencapai alam sekte bela diri, mereka telah terbebas dari belenggu bumi, dan tidak ada bedanya apakah ada gravitasi atau tidak. Namun, bagi mereka yang berada di bawah alam sekte bela diri, sulit untuk berjalan tanpa gravitasi. Di kota Raja Abis, entah itu ras manusia, ras ibel surgawi, atau ras roh lainnya, energi hampa mengalir dalam tubuh mereka dan kulit mereka semuanya berwarna ungu tua. Di kota Raja Abis, orang-orang dengan warna kulit bayi akan menarik perhatian aneh. Begitu Ye Xuan melangkah keluar dari Void Flying Boat, dia menarik perhatian banyak elf. Ditatap oleh begitu banyak mata bukanlah hal yang baik. Ye Xuan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia mengeluarkan jubah dan mengenakannya untuk menutupi wajahnya, agar tidak menarik begitu banyak tatapan aneh. Sebaliknya,
Binatang spiritual sebesar bola petir pasti akan menarik banyak perhatian jika ditempatkan di jalan-jalan alam Jiushu, namun tidak menarik perhatian apapun di kota Raja Jurang. Mungkin para elf di sini sudah melihat banyak binatang raksasa di kehampaan, sehingga mereka tidak heran melihat binatang sebesar itu. Selama lebih dari 2 bulan sejak datang ke kota Raja Abis, Yesuan menjadi sangat akrab dengan pemimpin ketiga dan mengetahui bahwa namanya adalah Chihu. Chihu, aku butuh seseorang yang mengenal kota Raja Abis untuk membawaku mencari informasi tentang kota ini. Jika aku mempekerjakanmu, berapa yang harus kubayar? Yesuan berbalik dan menatap pemimpin ketiga Chihu. Chihu tampak sedikit tertekan, dan menjawab, saya belum minum obat suci selama 3 bulan. Jika saya tidak minum obat suci untuk mengeluarkan udara keruh selama 1 atau 2 bulan lagi, saya mungkin akan menjadi tubuh yang terkikis oleh udara keruh. Berikan saya 1 obat suci, dan saya akan melakukannya untuk Anda. Saya bisa melakukannya selama 3 bulan. Yesuan memiliki banyak ramuan dan harta karun langka di cincin luar angkasanya, yang seharusnya cukup untuk ditukar dengan beberapa obat suci, jadi dia setuju dan berkata, baiklah, di mana saya bisa membeli obat suci? Ayo pergi dan lihat. Ketika Chihu mendengar Yesuan menyetujuinya dengan mudah, wajahnya menjadi lebih gembira, dan dia dengan cepat menunjuk ke suatu arah dan berkata, di sana, ada satu di pasar gelap. Kedua pria dan elang itu melewati lingkaran keong di kota Raja Abis dan memasuki pasar bawah tanah yang sangat berantakan. Ada banyak kios di pasar gelap yang menjual segala macam barang aneh, dan nilai barang-barang ini sangat bervariasi. Beberapa hal sangat berharga, sementara yang lain merupakan ramuan obat yang paling umum di alam Jiushu. Yesuan mengerti setelah berpikir sejenak. Dia masih menggunakan sudut pandang Jiushu untuk mengevaluasi barang-barang di sini, jadi kesimpulan yang dia dapatkan tentu saja sangat berbeda. Lingkungan di kehampaan di luar domain itu keras, dan hampir tidak ada lingkungan untuk pertumbuhan obat-obatan spiritual. Oleh karena itu, obat-obatan spiritual tingkat terendah di alam Jiushu di sini adalah harta yang tak ternilai. Sebaliknya, kristal hukum, yang sangat langka di alam Jiushu, memiliki nilai rata-rata di kota Raja Abis. Ini akan menjadi jelas setelah berpikir sejenak. Kristal hukum itu sendiri sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Kristal itu hanya berguna ketika seorang penganut Shinto yang kuat memasukkan hukum ke dalam kristal tersebut. Dengan kata lain, kristal hukum hanyalah sebuah wadah dan tidak memiliki manfaat apapun. Tentu saja, di Abyss Royal City, kristal hukum masih memiliki nilai tertentu. Yesuan melihat sekeliling dan bertanya dengan santai apa mata uang di sini. Tidak ada mata uang resmi, dan padanan umumnya adalah obat suci. Jawab Chihu. Apakah tingkat peradaban begitu rendah? Yesuan merasa bahwa bahkan tidak ada mata uang di sini, dan kemajuan perkembangan peradaban agak lambat. Baru secara bertahap Yesuan menemukan bahwa alasan mengapa obat suci menjadi padanan umum sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga kerajaan Void. Keluarga kerajaan Void berkata bahwa obat suci dapat ditukar dengan harta karun sebanyak yang mereka inginkan, dan sebanyak itulah harta karun yang bisa mereka dapatkan, dan tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Kalau kau ingin bertahan hidup di kehampaan di luar domain, kau harus meminum obat suci untuk mengeluarkan udara busuk dari tubuhmu, kalau tidak, kau akan terkikis oleh udara busuk itu dan berubah menjadi monster. Obat suci tersebut disempurnakan oleh keluarga kerajaan Void, dan keluarga kerajaan Void menetapkan berapa mahalnya obat suci tersebut. Tentu saja, para pedagang dari berbagai ras roh di pasar telah menetapkan harga pertukaran secara kasar. Misalnya, obat suci bernilai sejumlah kristal hukum dan batu roh. Ada jumlah yang disepakati. Tidak lama setelah berjalan, Chihu tiba di sebuah toko yang rendah dan gelap dan berkata kepada pemilik toko, apakah Anda masih punya obat suci? Jenis yang kualitasnya paling rendah. Juga, apa yang ingin kau tukarkan? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Harga kristal hukum telah turun baru-baru ini, tetapi harga pil dalam monster telah meningkat. Aku tidak akan menukarnya jika itu bukan sesuatu yang bagus, kata pemilik toko. Chihu menoleh tak berdaya dan menatap Yesuan, wajahnya penuh permohonan. Awalnya dia ingin mencoba peruntungannya dengan mengikuti Void Flying Bot, tetapi dia menabrak batu di jalan bersama Yesuan. Kepala suku dan kepala suku kedua tewas. Void Flying Bot disewa, jadi dia sudah kehabisan akal. Yesuan secara garis besar telah memahami sepanjang perjalanannya bahwa bahan-bahan obat spiritual merupakan benda yang sangat berharga di kota Raja Abis. Akan tetapi, tidak ada obat-obatan spiritual tingkat rendah di cincin luar angkasanya. Di alam Jiushu, tidak ada master alkimia atau orang suci alkimia yang akan memasukkan sekumpulan ramuan murah dan tingkat rendah ke dalam cincin luar angkasa. Oleh karena itu, cincin luar angkasa Yesuan dipenuhi dengan bahan obat spiritual yang sangat berharga. Berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya sepanjang perjalanan, Yesuan dapat menebak bahwa jika dia mengeluarkan ramuan berharga itu, mungkin akan terjadi kekacauan.
Yesuan berpikir sejenak dan bertanya, bisakah saya menukarnya dengan batu roh? Tentu saja, satu obat suci berkualitas rendah harganya 10 batu roh, tidak ada tawar-menawar. Jawab pemilik toko. Berapa? Yesuan merasa ada yang salah dengan telinganya. 10 dolar. Jangan tawar-menawar. Paling banyak yang bisa kuberikan padamu adalah beberapa kristal hukum. Pemilik toko itu menegaskan. Yesuan masih sedikit terkejut dan menduga mungkin ada yang salah dengan angka-angka di Abyss King City. Mungkin dalam basis 10.000 atau basis 100.000, kalau tidak harganya akan sedikit mengejutkan. Yesuan menegaskan lagi 10 batu roh yang kamu sebutkan, apakah itu 1, 2, 3, 90, 10? Ya, 10 batu roh, jawab penjaga toko. Yesuan menggosok alisnya, meragukan bahwa batu roh di cincin antariksanya dapat membeli semua obat suci di pasar gelap. Namun, hal itu menjadi jelas setelah berpikir sejenak. Bahkan tidak ada energi spiritual di kekosongan di luar domain. Alam Jiushu disebut dunia energi spiritual oleh ras roh di luar domain. Dengan kata lain, tidak ada batu spiritual di kekosongan di luar domain. Semua batu spiritual berasal dari dunia energi spiritual seperti alam Jiushu. Jika Anda berpikir dengan cara ini, harganya tidak sulit untuk dipahami. Ketika berada di alam Jiushu, batu roh yang dihabiskan untuk membeli obat spiritual biasa jumlahnya mencapai puluhan ribu. Pada pelelangan, harga awal untuk harta yang sedikit lebih baik adalah 1 juta batu roh. Tanpa diduga, di luar angkasa, seseorang dapat membeli obat suci dengan 10 batu roh. Obat suci merupakan sumber daya penting di kota Raja Abyss. Kecuali keluarga kerajaan Void, elf lainnya harus meminum obat suci setiap 3 bulan sekali jika mereka tidak ingin terkorosi oleh udara kotor dan berubah menjadi monster. Karena pentingnya obat suci, ia telah menjadi mata uang. Obat suci dapat ditukar dengan apapun yang Anda inginkan, dan setiap elf kecuali keluarga kerajaan Void membutuhkan obat suci, jadi harga obat suci sangat stabil. Yesuan tidak menyangka kalau batu roh ternyata langka di kehampaan di luar wilayah tersebut, jadi dia tidak membawa banyak batu roh bersamanya. Apakah tidak ada cara untuk menghasilkan batu roh di kehampaan di luar domain? Yesuan memikirkan pertanyaan lain dan bertanya. Tidak. Sepertinya aku pernah mendengar dari seorang lelaki tua bahwa di tengah badai kehampaan yang besar, mungkin ada sedikit tambang batu roh. Selain itu, tidak ada hasil tambang batu roh. Jawab Cihu. Secara teori, dunia tanpa produksi batu roh seharusnya tidak perlu menggunakan batu roh. Energi yang mengalir dalam tubuh para elf di kehampaan di luar domain bukanlah esensi sejati, tetapi energi kehampaan. Ini adalah sistem energi yang sama sekali berbeda dan sama sekali tidak memerlukan batu roh. Cihu ingin melihat-lihat sebelum menjawab. Warga sipil kelas bawah biasa tidak membutuhkannya, tetapi beberapa roh tingkat tinggi, atau keluarga kerajaan Void, memiliki beberapa harta dari dunia spiritual dan perlu menggunakan batu roh. Selain itu, ada beberapa roh bersih di tingkat atas kota kerajaan Abyss. Mereka berbeda dari kita. Kita minum obat suci untuk mengeluarkan udara keruh dari tubuh kita dan menyerap energi kehampaan untuk memperkuat diri kita. Klan spiritual murni sama sekali berbeda. Untuk menjaga tubuh mereka tetap murni, mereka mengisolasi diri sepenuhnya dari udara keruh dan mengandalkan penyerapan energi spiritual dari batu roh untuk berlatih. Cihu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ras roh bersih semacam ini biasanya adalah keturunan dari beberapa guru yang tak tertandingi. Guru yang tak tertandingi ini berasal dari dunia spiritual, dan setelah melahirkan keturunan mereka, mereka tidak ingin keturunan mereka terkontaminasi oleh udara keruh dan energi hampa, jadi mereka perlu mengandalkan batu roh untuk berlatih. Sama seperti Anda, jika Anda tidak ingin diwarnai ungu tua oleh energi hampa, Anda juga akan menjadi ras roh bersih di kota Raja Abyss, tetapi itu akan menghabiskan banyak batu roh, dan Anda telah melihat harga batu roh, yang merupakan barang mewah di kota Raja Abyss. Ketika Yesuan memikirkan jutaan batu roh yang tersimpan di cincin antariksanya, dia tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, seseorang tidak bersalah kecuali dia memiliki harta karun. Batu roh sangat langka di kota Raja Abyss. Begitu fakta bahwa dia menyembunyikan jutaan batu roh padanya terungkap, itu pasti akan menimbulkan sensasi besar. Terutama para elf yang ingin menjaga tubuhnya tetap murni mungkin akan mencoba merebutnya. Terlebih lagi, siapapun yang menjaga tubuhnya tetap murni dan mengisolasi dirinya dari udara kotor dan energi hampa di kota Raja Abyss pastilah seorang tokoh kuat yang tak tertandingi, atau keturunan dari tokoh kuat yang tak tertandingi. Baru saja saya mendengar apa yang dikatakan Cihu ketika dia bertanya kepada pemilik toko bahwa ada berbagai kualitas obat-obatan suci. Yesuan bertanya kepada pemilik toko apakah Anda punya obat suci berkualitas lainnya di sini. Tentu saja, selain obat-obatan suci tingkat rendah, aku juga punya obat-obatan suci tingkat menengah. Obat-obatan suci tingkat menengah lebih efektif,
dapat mengeluarkan udara keruh lebih menyeluruh, dan dapat menyerap lebih banyak energi hampa. Itulah satu-satunya pilihan untuk menjadi pria kuat. Pemilik toko mulai menawarkan obat-obatan suci tingkat menengah. Berapa harga umum obat suci tingkat menengah? Tanya Ye Xuan. Satu obat suci tingkat menengah sama dengan 10 obat suci tingkat rendah. Jawab pemilik toko. Bagaimana dengan obat suci bermutu tinggi? Ye Xuan bertanya dengan santai. Pemilik toko melambaikan tangannya dan berkata, itu terlalu langka. Obat-obatan suci bermutu tinggi dibuat oleh keluarga kerajaan Void yang paling mulia. Itu bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan begitu saja. Cihu juga menambahkan ketua, di sini, obat-obatan suci tingkat rendah adalah yang paling umum digunakan. Hanya tuan muda dan nona muda dari keluarga besar yang memenuhi syarat untuk menggunakan obat-obatan suci tingkat menengah. Faktanya, roh tingkat rendah terkadang hanya dapat menggunakan obat-obatan suci yang dihancurkan dan dicampur dengan bahan lain oleh para penimbun untuk membuatnya lagi. Di kota Raja Abis, jika kau mengeluarkan sejumlah besar batu roh, kemungkinan besar kau akan mendapat masalah. Jika Anda ingin menyelesaikan sesuatu, Anda pasti butuh uang untuk membuka jalan. Lalu Anda perlu menukar batu roh dengan sejumlah obat-obatan suci, tetapi ini harus dilakukan secara rahasia. Setelah Ye Xuan memutuskan, dia menggunakan 10 batu roh untuk membeli obat suci bermutu rendah, menyerahkannya kepada Cihu, dan berkata, ini adalah hadiah karena telah mempekerjakanmu. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Obat suci itu disimpan dalam kotak kristal. Cihu mengambil obat suci itu, sedikit bersemangat, dan segera menelannya, lalu menundukkan kepalanya dan berkata jika ada sesuatu yang perlu aku lakukan, katakan saja padaku, pemimpin. Saya perlu mencari tahu apakah ada orang lain seperti saya yang datang ke kota Raja Abis dalam 6 bulan terakhir. Tujuan utama Ye Xuan adalah menemukan Qintaya. Seseorang dari dunia spiritual akan sangat mencolok di kota Raja Abis. Jika Qintaya pernah ke kota Raja Abis, pasti ada petunjuk yang tertinggal. Baiklah, aku akan mencari tahu siapa yang memiliki informasi terkini selama periode ini, lalu aku akan memimpin tim untuk mencari tahu nanti, kata Cihu. Ye Xuan juga kebetulan perlu menangani beberapa hal sendirian, jadi dia melambaikan tangannya dan memintanya untuk pergi dan melakukannya. Setelah Cihu pergi, Ye Xuan mulai mempertimbangkan untuk menggunakan batu roh untuk ditukar dengan sejumlah obat-obatan suci. Tentu saja butuh uang untuk mendapatkan informasi, dan obat suci merupakan mata uang keras di Abyss Royal City. Namun, mengeluarkan sejumlah besar batu roh sekaligus akan menarik perhatian. Oleh karena itu, Ye Xuan memasukkan bola guntur ke dalam tas binatang roh, menyembunyikan identitasnya, dan membeli obat suci di pasar gelap. Kadangkala, ia pertama-tama menukar batu roh dengan kristal lain yang nilainya stabil, kemudian membeli obat-obatan suci, menggunakan segala cara yang mungkin untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk membeli 1000 obat suci tingkat rendah. Di Abyss Royal City, nilai obat suci sangatlah tinggi. Seorang ahli bela diri seperti Cihu rela bekerja sendiri selama 3 bulan hanya untuk obat suci bermutu rendah. 1000 obat suci bermutu rendah dapat menyewa Cihu selama 250 tahun. Orang dapat membayangkan betapa berharganya 1000 obat suci. Obat-obatan itu hampir dapat membeli seluruh kehidupan seorang ahli bela diri. Dan Ye Xuan hanya menghabiskan 10.000 batu roh. Setelah mengumpulkan obat-obatan suci, Ye Xuan terus berkeliling di pasar gelap. Setiap kali melihat sesuatu yang berharga, ia akan membelinya dengan batu roh. Rasanya seperti memegang segenggam koin tembaga di alam Jiushu dan membeli harta karun langka di mana-mana, seolah-olah diperoleh secara gratis. Setelah berkeliaran di kota Raja Abis selama setengah hari, Ye Xuan secara bertahap memiliki pemahaman umum tentang tingkat kultivasi berbagai ras roh di kota Raja Abis. Meski tidak ada energi spiritual di kehampaan di luar domain tersebut, itu tidak berarti tidak ada makhluk kuat di sini. Faktanya, Ye Xuan menemukan bahwa kekuatan tempur para elf di kota kerajaan Abis meningkat lebih cepat setelah beradaptasi dengan energi kekosongan. Namun, menyerap energi hampa juga memiliki kekurangan. Energi hampa tidak stabil, dan mustahil untuk melakukan beberapa kekuatan mistis dan magis yang mengandung spiritualitas. Malam harinya, Cihu kembali dan membawa Ye Xuan ke restoran Yemei untuk menanyakan kabar. Restoran Yemei terletak di lingkaran keong di dasar Abyss King City. Ini adalah tempat dengan lingkungan paling kompleks di Abyss King City. Pembagian level elf di Abyss Royal City sangatlah ketat. Keluarga kerajaan Void merupakan penguasa kota kerajaan Abyss dan sebagian besar tinggal di lingkaran keong paling atas. Yang juga tinggal di lingkaran keong atas adalah klan roh murni, karena klan roh murni ini adalah keturunan dari para sakti yang tiada taraf. Keluarga besar dan kekuatan besar lainnya tinggal di lingkaran keong tengah. Lingkaran keong bagian bawah merupakan tempat berkumpulnya segala macam orang, bahkan ada beberapa roh yang telah terkikis oleh udara kotor. Sebab,
Jika ingin mengeluarkan udara keruh, harus membeli obat suci. Mereka yang tidak mampu membelinya akan terkikis oleh udara keruh, kulitnya akan mulai keriput, dan akhirnya berubah menjadi monster yang buruk rupa. Karena restoran Yemei terletak di lingkaran keong paling bawah, tempat itu adalah tempat yang paling dekat dengan pusaran kehampaan di kota Raja Abis. Anda dapat mendengar suara petir dan guntur, seolah-olah ada badai petir di luar sana. Yesuan dipimpin oleh Cihu ke sebuah ruangan di lantai 2 restoran Yemei. Titik. Sudah ada seseorang yang duduk di ruangan itu, seorang manusia yang telah beradaptasi dengan energi kehampaan. Dalam hal pengumpulan intelijen dan penjualan berita, manusia memang lebih baik daripada elf lainnya, dan ini tidak dapat diubah bahkan jika kulit mereka berubah menjadi ungu tua. Siapa namamu? Yesuan bertanya setelah duduk. Pendengar angin, jawab pihak lainnya. Ini jelas merupakan nama panggilan, tetapi Yesuan tidak keberatan dan langsung masuk ke inti masalah. Saya ingin bertanya. Ting Fengke mengangkat tangannya untuk menyela pertanyaan itu dan berkata, informasi saya ada harganya. Anda harus membuktikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki kemampuan untuk membayar. Yesuan sebenarnya menyukai metode penandaan harga yang jelas ini, jadi dia mengeluarkan kotak kristal dan meletakkannya di atas meja. Kotak kristal ini khusus digunakan untuk menyimpan obat suci. Ketika Ting Fengke melihat kotak kristal itu, dia mengangguk, tetapi tidak membuka kotak itu untuk memeriksanya. Dia berkata langsung, kamu bisa bertanya sekarang. Dalam 6 bulan terakhir, apakah ada manusia yang datang dari dunia spiritual? Yesuan langsung menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya. Ya, Ting Fengke memberikan jawaban yang mengiyakan. Mata Yesuan berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, kapan? Di mana orang ini sekarang? Baru hari ini, seorang manusia dari dunia spiritual memasuki kota Raja Abis. Mengenai di mana dia sekarang, aku tidak tahu. Ting Fengke menjawab. Yesuan merasa tidak senang ketika mendengar jawaban ini, karena jawaban itu jelas-jelas ditujukan kepadanya. Walaupun saya tidak mendapat jawaban yang saya inginkan, setidaknya itu membuktikan bahwa pihak lain memang berpengetahuan luas. Selain orang-orang yang memasuki kota Raja Abis hari ini, apakah ada orang dari dunia spiritual lain? Yesuan bertanya lagi. Ting Fengke tersenyum dan berkata, sepertinya aku tidak memberimu jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan pertama. Namun, aku tetap harus membayarmu. Tentu saja, sebagai kompensasi, pertanyaan kedua akan gratis. Dia mengambil kotak kristal itu dan menjawab, dalam 6 bulan terakhir, tidak ada roh dari dunia non-spiritual yang memasuki kota Raja Abis. Dan saya jamin bahwa informasi saya benar-benar akurat. Kecuali orang ini dapat memasuki kota Raja Abis dengan tenang dan tinggal di kota Raja Abis tanpa menarik perhatian, kalau tidak, saya pasti akan mengetahuinya. Mereka semua adalah orang-orang cerdas, dan mereka dapat mengetahui apa yang dilihat orang lain hanya setelah beberapa kalimat percakapan. Yesuan tersenyum dan bertanya, jika saya ingin memblokir berita tentang saya, berapa harga yang harus saya bayar? 1 obat suci per bulan. Ting Fengke langsung menyebutkan harganya. Jelas bahwa dia telah menyembunyikan informasi berkali-kali. Yesuan tertawa lagi, lalu bagaimana saya tahu bahwa informasi yang Anda berikan kepada saya sebelumnya tidak Anda sembunyikan demi uang? Ting Fengke tidak marah dan hanya menjelaskan, jika saya memiliki biaya untuk memblokir berita, maka saya akan memberitahu Anda secara langsung bahwa saya tidak akan memberikan berita apapun tentang masalah yang Anda ajukan untuk saat ini. Jadi bagaimana jika aku membayar untuk memblokir berita, dan seseorang membayar harga tinggi untuk menanyakannya? Yesuan bertanya lagi. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian di bulan kedua untuk menaikkan biaya. Kalau tidak, beritanya tentu akan diblokir. Ting Fengke menjawab sambil tersenyum. Gelap sekali, bagaimana kau bisa bertahan sampai hari ini? Keluh Yesuan. Tidak apa-apa kalau mencantumkan harganya dengan jelas, kan? Dan reputasiku juga selalu baik, kata Ting Fengke sambil tersenyum. Yesuan awalnya ingin memblokir berita tentang dirinya sendiri, tetapi sebelumnya dia telah memasuki kota Raja Abis dengan perahu terbang Void, dan ada banyak elf di perahu terbang itu, jadi mustahil untuk memblokir berita tentang dirinya sendiri. Yesuan menunjuk Cihu di sampingnya dan berkata, jika ada manusia dari dunia spiritual muncul di kota Raja Abis, beritahu dia. Ting Fengke mengangguk dan setuju, tidak masalah. Saat meninggalkan restoran Yemei, Yesuan merasa sedikit kecewa karena dia tidak mendapat kabar apapun tentang Qintaya, yang berarti lelaki tua itu tidak datang ke kota Raja Abis. Karena tidak ada berita tentang Qintaya di kota Raja Abis, kita hanya bisa mencarinya di tempat lain. Namun, kekosongan di luar domain itu terlalu luas, dan harapan untuk menemukannya menjadi semakin tipis. Yesuan menarik napas dalam-dalam, menghibur dirinya sendiri, dan bersiap untuk menemukan peta kehampaan luar untuk memahami lingkungan kehampaan luar.
Menginap di restoran dan hotel di Abyss King City sangat mahal, jadi Cihu menyarankan untuk menyewa rumah di dekat lingkaran keong tengah dan bawah. Yesuan perlu tinggal beberapa saat untuk memahami lingkungan geografis kehampaan di luar domain, jadi dia menyetujui proposal ini dan menyewa rumah untuk tinggal di sana sementara. Hari berikutnya, setelah makan makanan sederhana, Yesuan mengeluarkan kotak kristal dan mengeluarkan obat suci di dalamnya. Dia bersiap untuk mempelajari obat suci untuk melihat bahan obat spiritual apa yang digunakan untuk memurnikannya. Bagi seorang alkemis dengan kekuatan Seindan, menganalisis bahan-bahan ramuan bukanlah tugas yang sulit. Ia hanya perlu menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya dan ia akan dapat mengenali ramuan yang ia ketahui. Setelah memeriksa dengan indera kedewaannya, Yesuan hanya dapat mengidentifikasi 12 bahan dalam obat suci tersebut. Mungkin ada 3 atau 4 bahan lainnya yang tidak dapat ia identifikasi karena ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Alasan mengapa mereka disebut bahan dan bukan bahan obat spiritual adalah karena Yesuan tidak tahu apakah saat ini harus disebut bahan obat spiritual. Di antara 12 bahan yang telah diidentifikasi, semuanya adalah mineral, bukan tanaman atau daging dan darah monster. Di antara 3 atau 4 material yang tersisa, 2 di antaranya adalah tanaman, tetapi tanaman tersebut mengandung sejumlah jejak energi kehampaan dan seharusnya merupakan ramuan khusus dari kehampaan di luar domain. 1 atau 2 material terakhir yang tersisa agak aneh, seolah-olah diperoleh dari monster, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya yakin. Yesuan bahkan tidak bisa yakin apakah material terakhir yang tersisa akan menjadi 1, 2, atau lebih. Pada siang hari, terdengar suara anak muda menjajakan makanan. Dari kejauhan, suara itu terdengar seperti dari rumah ke rumah. Sesekali, terdengar suara orang diusir. Tempat yang disewa Yesuan terletak di antara tingkat tengah dan bawah kota kerajaan Abyss. Meskipun bukan daerah aristokrat, lingkungannya tidak terlalu rumit, dan sangat jarang melihat orang berjualan makanan dari rumah ke rumah. Suara pedagang makanan datang dari sudut jalan, makin lama makin dekat. Kemudian sesosok tubuh kurus muncul di pintu, mengetuk pintu dan bertanya, apakah Anda ingin kue plum? Manis, tidak terlalu asam. Yesuan mengira suara itu adalah suara seorang gadis kecil, dan sepertinya dia sudah mendengarnya diusir berkali-kali tadi. Ketika mendengar suara ini, saya jadi teringat pada Gai dan Tong. Mereka seharusnya seumuran. Yesuan berjalan mendekat dan melihat ke arah pintu, dan benar saja, dia melihat seorang gadis manusia kecil, tetapi kulitnya berwarna ungu gelap. Dia adalah manusia yang telah beradaptasi dengan lingkungan hampa di luar domain. Namun, gadis kecil itu melilitkan handuk besar di kepalanya, yang juga menutupi mata kanannya dan separuh wajah kanannya secara miring. Yesuan merasa mata kanannya mungkin buta. Apakah kamu mau kue plum? Kue ini dibuat dengan plum Dark Moon. Rasanya manis dan sedikit asam. Gadis kecil itu bertanya sambil memegang sekeranjang kue. Yesuan sekarang punya banyak uang, jadi membeli beberapa kue hanyalah hal kecil. Tidak masalah apakah dia memakannya atau tidak, jadi dia mengundangnya ke rumah dan bertanya, apa yang ingin aku tukarkan dengan kue-kue itu? Meskipun obat suci merupakan mata uang keras di kota Raja Abyss, satu obat suci setara dengan cek yang sangat besar dan tidak dapat digunakan untuk membeli kue. Gandum fluorescence bisa, tas seperti ini juga bisa. Gadis kecil itu menunjuk seukuran tas dengan tangannya. Titik titik titik, titik titik titik. Gandum fluoresensi merupakan makanan pokok Abyss Royal City. Gandum ini dapat tumbuh di lingkungan udara yang keruh dan disebut gandum fluoresensi karena memancarkan sedikit fluoresensi. Yesuan memiliki mikrofon fluoresensi di sini, yang disiapkan oleh Cihu. Faktanya, Cihu menyiapkan salinan semua kebu dewa hidup. Namun, Yesuan tidak berniat memakan makanan dari kehampaan di luar domain. Dia tidak akan mempertimbangkannya kecuali dia telah memakan semua makanan yang ada di cincin luar angkasanya. Yesuan tidak berencana memakan gandum fluorescence, jadi dia tidak keberatan memberi pihak lain sedikit lebih banyak. Namun, dia tidak memiliki apapun yang cocok untuk menampung gandum fluorescence, jadi dia bertanya, lalu apa yang harus saya gunakan untuk menampungnya? Gadis kecil itu segera mengeluarkan sebuah kantong bulu, menyerahkannya kepada Yesuan, dan berkata, untuk kue, cukup isi setengah kantong saja. Jika kamu bisa mengisinya, aku bisa memberimu 3 kue. Tas bulu ini terbuat dari kulit monster. Tas ini sangat kuat tetapi tidak besar. Yesuan tidak berniat memakan gandum berpendar itu, jadi dia mengambil kantong bulu dan berjalan ke sudut, mengisi kantong bulu itu, lalu berjalan kembali dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, 2 kue saja sudah cukup. Aku akan mencobanya dulu, mungkin aku tidak menyukainya, dan mungkin aku tidak bisa menghabiskannya lagi. Mata kiri gadis kecil itu yang terbuka tampak berkilau. Dia mengambil kantong gandum berpendar itu, membungkuk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Setelah mengantar gadis kecil itu pergi,
Yesuan kembali ke rumah dan melihat dua kue plum di atas meja. Dia mengambil satu, menciumnya, dan mengerutkan kening. Baunya sungguh tak terlukiskan. Kekosongan di luar domain penuh dengan udara keruh, dan Yesuan benar-benar tidak ingin mencoba makanan yang terbuat dari tanaman yang tumbuh di kekosongan di luar domain. Yesuan duduk kembali di meja, siap untuk melanjutkan mempelajari pengobatan suci. Dia membuka kotak kristal dan tercengang. Dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Tepat pada saat ini, Chihu datang dari luar dan bertanya, "Ketua, ada apa?" Yesuan menunjuk ke kotak kosong di atas meja dan berkata, "Obat suci di dalamnya sudah habis." Bagi Yesuan, obat suci itu hanyalah pil yang harganya 10 batu roh, yang dibuat dengan teknik yang sangat buruk. Dia bahkan tidak mau menyebutnya pil. Oleh karena itu, menurut Yesuan, nilai obat suci sebenarnya sangat biasa. Namun di mata Chihu, semuanya berbeda. Ini adalah hidupnya selama 3 bulan. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa kehilangannya? Apakah itu dicuri?" Yesuan memikirkannya dengan serius dan bertanya, "Menurutmu, apakah ada sesuatu di kota Raja Abis yang bisa menyelinap masuk tanpa aku sadari dan mencuri obat suci di dalam kotak? Tidak mungkin, makhluk seperti itu seharusnya tinggal di lantai atas kota Raja Abis. Untuk apa dia mencuri obat suci?" Chihu langsung menyangkal kemungkinan ini. Kalau begitu hanya ada satu jawaban. Baru saja, seorang gadis manusia kecil datang untuk menjual kue plum. Aku membeli 2 dan memberinya sekantong gandum fluoresensi. Yesuan merentangkan tangannya, sedikit tidak berdaya. Jika dia adalah seorang ahli bela diri, Yesuan pasti akan memperhatikannya, tetapi pihak lain hanyalah seorang gadis kecil, dan sepertinya salah satu matanya buta. Dia terlihat sangat menyedihkan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, jadi dia tidak memperhatikannya. Itu keluarga Wu Kezi. Mereka adalah satu-satunya keluarga di jalan ini yang membuat kue plum. "Ketua, ikutlah denganku, aku akan membawamu untuk mengambil kembali obat suci itu," kata Chihu dan segera berjalan keluar. Meskipun obat suci memiliki nilai rata-rata bagi Yesuan, mencurinya adalah perilaku yang sangat buruk. Yesuan mengikutinya keluar, melintasi 2 persimpangan, dan setelah beberapa belokan, tiba di depan sebuah halaman kecil. Dinding halaman dibangun dengan cukup baik, dan tampak seperti keluarga itu tinggal di sana dengan baik. Namun, halaman itu tampaknya sudah lama tidak dibersihkan dan agak berantakan. Chihu mendorong gerbang hingga terbuka dan berteriak, "Wu Kezi, putrimu mencuri sesuatu. Serahkan dia sekarang. Pemimpinku mungkin akan mengampunimu. Jika tidak, dia akan mengirimmu untuk dihukum dan dilemparkan ke pusaran kehampaan untuk dieksekusi." Saat teriakan itu keluar, terdengar teriakan dari dapur sebelah. Gadis kecil itu dengan kepala terbungkus handuk besar berlari keluar dapur dan bergegas ke rumah utama. Chihu sangat cepat. Ia bergegas dan menendang pintu rumah utama hingga terbuka. Ia mengulurkan tangan ke gadis kecil itu dan meraih handuk di kepalanya, tetapi ia tidak memegangnya dengan kuat dan hanya menarik handuk itu masuk. Yesuan merasa ini mungkin terlalu kasar, jadi dia mengikuti dan berkata, "Ambil saja obat suci itu kembali, jangan menyakiti siapapun." Namun saat dia memasuki ruangan, dia tertegun. Seorang pria dengan kulit keriput di sekujur tubuhnya melindungi gadis kecil itu dan menatap Chihu dengan panik. "Ayah, cepat makan, cepat makan." Gadis kecil itu menangis dan menyodorkan obat suci itu kepada lelaki berkulit keriput dan berpenampilan menyeramkan itu. Chihu menunjuk ke arah pria itu dan berteriak, "Wu Kezi, kau mencuri obat suci itu. Kau tahu akibatnya. Kenapa kau tidak segera mengembalikannya?" Jelas sekali, laki-laki yang kulitnya keriput akibat terkikisnya udara kotor itu adalah Wu Kezi yang disebutkan oleh Chihu, dan dia pula lah ayah dari gadis kecil penjual kue itu. Wu Kezi tidak memakan obat suci itu, tetapi dia menolak untuk mengembalikannya. Dia langsung memasukkannya ke mulut putrinya, menutupinya, dan memaksanya untuk menelannya. Sudah hilang, kata Wu Kezi dengan suara serak. Chihu berkata dengan marah, "Apa kau pikir kau bisa memakannya begitu saja? Jika kau memotong perutnya sekarang, kau masih bisa mengeluarkannya." Wu Kezi segera berlutut dan memohon, "Tolong, ampuni putriku. Aku mohon, dia masih muda." Wu Kezi mendorong putrinya hingga berlutut dan memohon bersama. Gadis kecil itu menangis. Dan setelah dia berbalik, Yesuan akhirnya melihat penampilannya dengan jelas dan tercengang lagi. Gadis kecil itu sebelumnya telah membungkus kepala dan bagian kanan wajahnya dengan handuk, bukan karena mata kanannya buta, tetapi karena kulit di sisi kanan wajahnya berkerut, yang jelas merupakan hasil erosi oleh udara kotor. "Wu Kezi, kamu harus tahu bahwa terkikis oleh udara keruh tidak dapat dikembalikan lagi. Kulit putrimu telah keriput, tidak ada harapan, bahkan jika dia minum obat suci, dia tidak dapat pulih. Jika dia dijual ke keluarga kelas atas sebagai budak sebelum wajahnya keriput, dia mungkin tumbuh normal.
Sekarang tidak ada cara lain, kamu hanya bisa pergi keluar kota Raja Abis dan hidup dengan para pengikis udara kru itu. Chihu mengatakan kebenaran yang kejam. Wu Kezi menangis terseduh-seduh, memukul tanah dengan marah, dan meratap, ini semua salahku. Kakiku patah dan aku bahkan tidak mampu membeli obat suci. Ye Xuan telah menemukan bahwa kaki kanan Wu Kezi hilang bagian di bawah lutut, jadi dia hanya perlu menekuk kaki kirinya untuk berlutut. Melihat apa yang terjadi pada ayah dan anak perempuan itu, Ye Xuan untuk pertama kalinya merasakan kekejaman dunia ini, yang jauh lebih kejam daripada alam Jiushu. Jika seseorang tidak mampu membeli obat suci, ia akan terkikis oleh udara busuk dan akhirnya berubah menjadi monster berkulit keriput. Ia akan diusir dari kota Raja Abis dan tinggal di luar kota bersama mereka yang terkikis oleh udara busuk, tanpa harapan untuk diselamatkan. Tentu saja, Anda dapat bertahan hidup dengan menjadi pengkorosi udara yang keruh. Anda masih dapat bertahan hidup dengan mengangkut mineral dan menanam gandum berpendar di luar kota, tetapi tidak ada harapan untuk mengembalikan penampilan asli Anda. Lebih baik mengatakan bahwa Anda berjuang di lumpur daripada tetap hidup. Wu Kezi terus memohon, aku tidak akan hidup lama lagi. Tolong biarkan putriku pergi. Jangan basmi dia, jangan basmi dia. Dalam hatinya, Ye Xuan tidak ingin bersikap terlalu kejam terhadap umat manusia, jadi dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Tidak perlu mengejarnya. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan berbalik dan pergi. Chihu awalnya tidak ingin menyerah seperti ini, tetapi karena Ye Xuan sudah berbicara, dia tentu tidak berani untuk tidak patuh dan mengikutinya. Wu Kezi dan putrinya terus bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih. Terima kasih. Pagi selanjutnya, ketika Ye Xuan membuka pintu, dia melihat keranjang di pintu, yang penuh dengan kue plum. Kue itu ditutup dengan kain, yang dicuci hingga bersih. Keranjang kue ini seharusnya digunakan untuk mengungkapkan permintaan maaf dan rasa terima kasih. Namun, Ye Xuan tidak berniat memakan kue itu karena akan membusuk jika disimpan, jadi ia mengambilnya dan menggantungnya di dinding di sebelah pintu, menunggu gadis kecil itu datang dan mengambilnya kembali. Chihu telah menemukan peta kekosongan luar yang paling rincin. Ye Xuan berencana untuk mempelajari peta hari ini untuk melihat apakah ada petunjuk lain tentang Qintaya. Siang harinya, suara gadis kecil penjual kue plum dari keluarga Wu terdengar lagi. Seperti biasa, suara pengusiran terdengar dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa penduduk jalan ini tidak menyukai ayah dan anak ini. Bagaimanapun, mereka berdua telah tercemar oleh udara yang kotor. Meskipun tidak menular, tidak ada seorang pun yang mau mendekati mereka. Suara elang itu makin mendekat, lalu berhenti sejenak di luar gerbang halaman, tanpa mengetuk pintu, dan tak lama kemudian berlanjut ke rumah berikutnya. Penduduk di jalan ini tampaknya telah mendengar desas-desus tentang pencurian obat suci, dan suara mereka yang mengusir gadis kecil dari keluarga Wu lebih ganas dari sebelumnya. Pagi-pagi sekali di hari ketiga. Ketika Ye Xuan keluar, dia menemukan keranjang lain di luar gerbang halaman, dan ada kue prem di keranjang itu. Jumlah kuenya lebih sedikit daripada kemarin, tetapi kelihatannya seperti baru. Ye Xuan tidak berniat mencoba makanan ini, jadi dia mengambilnya dan menggantungnya di dinding seperti yang dilakukannya kemarin. Dalam beberapa hari berikutnya, setiap pagi ketika saya membuka pintu, saya bisa melihat keranjang itu, dan masih ada kue plum di dalam keranjang. Namun jumlah kuenya makin lama makin sedikit. Awalnya ada setengah keranjang, lalu menjadi setengah keranjang, dan akhirnya tinggal 5 atau 6. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi selalu segar setiap saat. Ye Xuan melakukan hal yang sama setiap waktu, menggantungnya di dinding. Ketika gadis kecil dari keluarga Wu berjualan kue plum di jalan, dia akan mengambil keranjang dan kue-kue itu. Tetapi setelah pertama kali, dia tidak pernah mengetuk pintu lagi. Tindakan ini menunjukkan bahwa pihak lain masih memiliki rasa malu. Dia tahu bahwa dia telah mencuri sesuatu dan tidak punya muka untuk mengetuk pintu lagi. Hari-hari membuka pintu dan melihat keranjang setiap hari terus berlanjut. Tidak ada yang berubah, kecuali jumlah kuenya yang semakin mengecil. Hingga suatu hari, saat Ye Xuan membuka pintu, yang ia lihat bukan hanya keranjang, melainkan juga seseorang yang mengenakan jubah dan kerudung. Keranjang itu ada di tangannya. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan menatap pria itu. Dia jelas merasakan aura pria ini berbeda dan kultivasinya tampaknya sangat kuat. Pria itu mengambil keranjang itu dan berkata, keranjang itu ditaruh di depan pintu rumahmu, menghalangi pintu. Aku yang mengambilnya. Apakah kamu butuh bantuanku untuk membawanya masuk? Gantung saja di sana. Ye Xuan menunjuk ke kaitan di dinding. Tanpa bertanya mengapa, lelaki itu menggantungkan keranjang itu di dinding dan bertanya, bolehkah saya masuk sekarang? Sepertinya aku tidak mengundangmu masuk. Ye Xuan berdiri di depan pintu. Pria itu tidak marah. Dia mengulurkan tangan dan melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya.
Wajahnya berwarna kulit manusia normal, bukan ungu tua, yang langka di kota Raja Abis. Pria itu menyeringai dan bertanya, bisakah kita mengobrol sekarang? Ye Xuan sudah tahu bahwa satu-satunya orang dengan warna kulit normal ini adalah keluarga-keluarga yang sangat kuat yang tinggal di kelas atas kota kerajaan Abis. Agar dapat mempertahankan penampilan alami mereka, keluarga semacam ini akan mengisolasi diri dari udara kotor dan energi hampa, serta menggunakan batu roh untuk berkultivasi. Praktik semacam ini merupakan kemewahan di kota Raja Abis. Ye Xuan mengundangnya masuk ke dalam rumah, dan setelah menutup pintu, dia melepas tudung jubahnya dan bertanya, bagaimana kamu menemukanku? Kau memasuki Abyss King City bersama ratusan Void Rache. Aku bisa menemukan berita tentangmu di mana-mana, tetapi butuh waktu untuk menemukanmu. Pria itu menjawab sambil tersenyum. Kemudian, dia menambahkan pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wang Mingyang, dari keluarga Wang di ring pertama tingkat atas Abyss Royal City. Setelah tinggal di kota Raja Abyss selama beberapa hari, Ye Xuan pada dasarnya telah mengetahui situasi di kota Raja Abyss. Seluruh kota Raja Abyss bagaikan keong raksasa yang tersusun melingkar. Orang-orang di kota Raja Abyss menyebut area melingkar ini dengan sebutan cincin. Cincin pertama tingkat atas dihuni oleh para elf yang memiliki status tertinggi di kota Raja Abyss. Dapat dikatakan bahwa hanya keluarga kerajaan Void dan keluarga yang menjalankan praktik spiritual yang dapat tinggal di tingkat atas kota kerajaan Abyss. Wang Mingyang di depannya memiliki warna kulit alami manusia dan berasal dari lapisan atas pertama kota kerajaan Abyss, yang berarti keluarganya sangat kuat. Apa yang kau inginkan dariku? Ye Xuan bertanya langsung. Para tetua keluarga berharap dapat mengundang Anda untuk bertemu dan berbincang, kata Wang Mingyang sambil tersenyum. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ye Xuan bertanya dengan nada datar. Jangan terlalu khawatir, kami tidak bermaksud melakukan hal buruk kepadamu. Bahkan, aku di sini atas nama semua keluarga spiritual. Jika kamu bersikeras menolak, tidak akan ada manfaatnya, kata Wang Mingyang. Keluarga spiritual adalah keluarga yang mempraktikkan energi spiritual. Pihak lain berbicara tentang semua keluarga spiritual, artinya kekuatan di belakang pihak lain itu sangat kuat. Di restoran tertinggi di ring pertama tingkat atas Abyss Royal City, Ye Xuan, yang dipimpin oleh Wang Mingyang, bertemu dengan keluarga spiritual kota kerajaan Abyss. Nama restorannya adalah Guang Yunlou. Gaya arsitekturnya sangat mirip dengan Jiushu. Dari beberapa detail, dapat dilihat bahwa restoran ini meniru gaya arsitektur ras manusia Jiushu. Oleh karena itu, pemilik restoran ini mungkin berasal dari Jiushu. Setiap bangunan di lingkaran pertama tingkat atas Abyss Royal City sangat megah dan elegan. Harta karun yang bersinar dapat terlihat di mana-mana, tertanam di atas bangunan, menerangi seluruh lingkaran pertama bangunan. Memasuki lingkaran pertama kota kerajaan Abyss seperti memasuki sekelompok istana, yang sangat kontras dengan tingkat bawah kota kerajaan Abyss. Di Menara Guangyun, selain Wang Mingyang, ada dua orang lain dan Putri Duyung yang bertemu Ye Xuan. Ada 3 keluarga spiritual di Abyss Royal City, 2 adalah keluarga manusia dan 1 adalah keluarga Putri Duyung. Di kota Raja Abyss, kekuatan klan setan langit juga sangat kuat, tetapi tidak ada keluarga spiritual setan langit. Karena ibel surgawi itu sangat puas dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh energi hampa, ia tidak berniat mempertahankan fisik spiritualnya. Sampai batas tertentu, Void Sky Demons percaya bahwa mereka telah berevolusi dan lebih kuat daripada Sky Demons di dunia spiritual. Di antara 3 keluarga spiritual, 1 adalah keluarga Wang, 1 adalah keluarga Wan Qi, dan keluarga Putri Duyung bernama Hai. Para Putri Duyung sangat terobsesi dengan air dan merasa sulit beradaptasi dengan lingkungan hampa di luar wilayah kekuasaan mereka. Mereka bekerja sama dengan 2 keluarga spiritual ras manusia dan membuka danau spiritual di Abyss King City. Danau itu tidak terlalu besar, tetapi mampu membuka danau di kota yang padat penduduk cukup mengesankan. Setelah kedua belah pihak duduk, Wang Mingyang memperkenalkan mereka ini paman saya Wang Xiangyun, juga seorang tetua keluarga Wang. Ini adalah tetua ketiga keluarga Wan Qi. Dan yang ini adalah pendeta Haiyan. Ketika Ye Xuan mendengarnya memperkenalkan perwakilan suku Putri Duyung, yang merujuk pada pendeta, dia mengerti bahwa keluarga Putri Duyung ini ada dalam bentuk kuil. Ketiga keluarga spiritual ini jelas dipimpin oleh keluarga Wang. Wang Xiangyun, tetua keluarga Wang, adalah orang pertama yang berbicara. Saya belum bertanya, siapa namamu? Nama belakangku Ye, jawab Ye Xuan. Tuan Ye, apakah Anda dari Jiushu? Wang Xiangyun bertanya lagi. Ya, Ye Xuan tidak menyangkalnya. Kau seharusnya bisa melihat bahwa di kota Raja Abyss, keluarga Qi spiritual kami adalah yang paling dekat denganmu. Faktanya, keluarga Wang juga berasal dari alam Jiushu. Jadi jika kau tidak ingin terinfeksi oleh energi kehampaan,
bergabung dengan Dewan Ki Spiritual kami adalah pilihan terbaikmu. Wang Xiangyun menyatakan tema pertemuan ini. Apa yang bisa aku dapatkan dengan bergabung dengan Dewan Spiritual? Ye Xuan tidak terburu-buru untuk menolak. Ketiga keluarga spiritual ini memiliki pengaruh besar di Abyss King City. Jika kita dapat bekerja sama dan memanfaatkan kekuatan mereka, segala sesuatunya akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Jika Anda bergabung dengan Dewan Energi Spiritual, Anda dapat pindah untuk tinggal di dekat Danau Energi Spiritual. Menurut peraturan, Anda dapat memasuki ruang pelatihan Danau Energi Spiritual untuk berlatih selama 1 hari setiap 30 hari. Wang Xiangyun melanjutkan penjelasannya, sebuah formasi besar telah didirikan di Danau Energi Spiritual untuk mengumpulkan energi spiritual di danau tersebut. Dapat dikatakan bahwa danau ini adalah satu-satunya tempat di kehampaan luar dengan energi spiritual yang stabil. Di kota Raja Abyss, bisa bersendewa dengan energi spiritual jelas merupakan hal yang sangat mewah. Selain itu, tinggal di ring pertama tingkat atas kota Raja Abyss juga merupakan perwujudan status. Tentu saja, perlakuan baik seperti itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ye Xuan terus bertanya, lalu apa yang harus saya bayar? Batu roh. Karena kamu berasal dari dunia roh, kamu seharusnya memiliki batu roh di tubuhmu. Kamu juga harus tahu betapa berharganya batu roh di kota Raja Abyss. Obat-obatan spiritual ditanam di sekitar danau spiritual, jadi batu roh dibutuhkan untuk menjaga ekologi. Formasi pengumpulan spiritual danau spiritual dapat memaksimalkan efek dari setiap tetes energi spiritual, dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Wang Xiangyun menjelaskan. Bagaimana jika aku tidak punya banyak batu roh? Ekspresi Ye Xuan sangat tenang. Kultivasimu tidak rendah. Bahkan jika kamu tidak membawa batu roh, jumlahnya tidak akan sedikit. Kamu hanya membutuhkan 300.000 batu roh untuk menjadi anggota Dewan Spiritual. Wang Xiangyun langsung melaporkan jumlahnya. 300.000 batu roh, jika ditempatkan di alam Jiushu, sebenarnya tidak terlalu berlebihan. Namun, di Abyss King City, itu akan sangat mengerikan. Tentu saja Ye Xuan mampu membeli batu roh sebanyak ini, tetapi tidak perlu melakukannya. Karena tidak ada rencana untuk tinggal di kota Raja Abyss untuk waktu yang lama, tidak perlu bergabung dengan Dewan Spiritual. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, tanpa daya saya tidak punya banyak batu roh. Wang Xiangyun sedikit kecewa, dan bertanya, berapa banyak yang Anda miliki? Kami akan membelinya langsung dari Anda, jadi tentu saja harganya akan lebih rendah dari harga pasar. Anda juga harus tahu bahwa batu roh tidak banyak digunakan di kota Raja Abyss. Sejumlah besar batu roh yang masuk ke pasar pasti akan menurunkan harga secara drastis. Ye Xuan memikirkannya, lalu mengulurkan 5 jarinya dan berkata, aku hanya punya 50.000 batu roh, aku bisa menjualnya kepadamu, tapi aku tidak menginginkan obat suci atau harta karun lainnya. Di kota Raja Abyss, obat suci setara dengan mata uang. 50.000 batu roh untuk ditukar dengan sekumpulan obat-obatan suci sama sekali tidak ada gunanya. Jadi, apa yang kamu inginkan? 50.000 memang agak terlalu sedikit, tetapi 3 keluarga spiritual utama perlu memegang sebagian besar batu spiritual di kota kerajaan Abyss di tangan mereka, karena ini adalah garis hidup keluarga mereka. Mencari seseorang yang, sepertiku, datang dari alam Jiushu sekitar setengah tahun yang lalu. Aku tidak tahu kemana dia tertiup oleh badai kehampaan. Kurasa kekuatanmu seharusnya tidak terbatas pada kota Raja Abyss. Kau juga seharusnya memiliki pangkalan di tempat lain di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Ye Xuan berencana menggunakan kekuatan pihak lain untuk menemukan Qintaya. Selama Qintaya dapat ditemukan, Ye Xuan bersedia mengeluarkan semua batu rohnya, tetapi dia tidak dapat memberitahu orang lain bahwa dia memiliki jutaan batu roh. Begitu orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan mengambil risiko. Wang Xiangyun merenung sejenak dan berkata, kami memang memiliki pasukan di banyak tempat di luar wilayah ini, dan kami memang dapat membantu Anda. Namun, ada satu hal yang ingin saya tegaskan. Setelah keluar dari dunia spiritual dan melewati area badai kehampaan, bahkan jika Anda berada di alam dao ilahi, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Bahkan jika Anda dapat menemukan orang yang Anda sebutkan, dia mungkin sudah tidak hidup lagi. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu dapat menemukannya, batu roh itu akan menjadi milikmu. Baiklah, aku akan memberi perintah untuk mencari orang itu. Bagaimanapun, ini melibatkan mobilisasi kekuatan keluarga dan banyak tenaga kerja. Tidak peduli apakah kita dapat menemukan orang itu atau tidak, akan ada biaya, jadi aku harap aku bisa mendapatkan uang muka. Wang Xiangyun mengajukan permintaan. Ye Xuan mengeluarkan 10.000 batu roh dan mendorongnya sambil berkata, tidak perlu deposit, anggap saja kami sebagai teman. Tuan Muda Ye adalah orang yang jujur. Jika Anda menemui masalah di Abyss Royal City, Anda dapat meminta bantuan kami. Wang Xiangyun menyimpan batu roh itu, berpikir sejenak,
lalu menambahkan sebagai pengingat, penguasa Abyss Royal City adalah Void Royal Family. Anda dapat berkonflik dengan kekuatan apapun di Abyss Royal City, tetapi Anda tidak dapat bermusuhan dengan Void Royal Family. Setelah menyerahkan tugas menemukan Qintaya kepada 3 keluarga spiritual utama, Ye Xuan kembali ke rumah sewaannya dan melanjutkan penelitiannya tentang obat suci. Karena saya telah mempelajari alkimia, saya merasa sedikit tidak yakin bahwa saya tidak memahami bahan dan metode pemurnian obat suci. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat banyak bahan obat spiritual yang dijual di kota Raja Abyss, tetapi saya belum mengetahui bahan apa yang terakhir. Melalui identifikasi indera kedewaan, dapat dipastikan bahwa bahan tersebut bukanlah tanaman, melainkan berasal dari sejenis monster. Ye Xuan mencoba bertanya tentang formula obat suci, tetapi seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di kota Raja Abyss yang mengetahui formula obat suci tersebut kecuali keluarga Raja Void. Pagi itu, ketika Ye Xuan membuka pintu, dia tidak lagi melihat sekeranjang kue plum. Saya pikir gadis kecil dari keluarga Wu itu pasti sudah menyerah, bagaimanapun juga, dia telah bertahan selama berhari-hari. Sebenarnya, Ye Xuan tidak membutuhkan permintaan maafnya, karena obat suci itu tidak ada artinya baginya. Alasan mengapa dia tidak menanggapi adalah karena dia muak dengan perilaku mencuri pihak lain. Bahkan jika itu dicuri untuk dimakan ayahnya, itu tidak dapat mengubah sifat masalah itu sendiri. Selain itu, Ye Xuan tidak bisa membantu mereka dengan cara apapun. Wu yang lumpuh itu mengalami patah kaki dan kehilangan kemampuannya untuk bekerja, jadi dia tidak punya uang untuk membeli obat suci. Akhirnya, tubuhnya terkikis oleh udara busuk dan kulitnya ditutupi kerutan. Dalam situasi seperti ini, membantu mereka sekali atau 2 kali tidak akan mengubah nasib mereka sama sekali. Ye Xuan tidak akan tinggal lama di kota Raja Abyss, jadi mustahil baginya untuk mendukung mereka dalam waktu lama. Tidak mengikuti perilaku mereka mencuri obat suci sudah merupakan kebaikan terbesar. Ye Xuan awalnya mengira bahwa dia tidak akan pernah berinteraksi dengan ayah dan anak itu lagi, tetapi dia tidak menyangka akan melihat keranjang itu lagi keesokan paginya. Akan tetapi, yang ada di dalam keranjang itu bukan lagi kue plum, melainkan plum bulan gelap. Dark Moon Plum adalah buah dari pohon yang tumbuh di luar Abyss King City. Rasanya biasa saja dan hanya sedikit orang yang memakannya langsung. Ye Xuan terdiam. Dia mengambil keranjang itu dan menggantungnya di dinding seperti biasa. Siang harinya, gadis kecil itu mulai berjualan dari pintu ke pintu lagi, namun yang dijualnya bukanlah kue plum, melainkan Dark Moon Plum. Plum bulan gelap sangat cepat membusuk, akan membusuk dalam waktu setengah hari, dan menjelang siang hari sudah sedikit berbau. Seperti biasa, gadis kecil dari keluarga Wu tidak mengetuk pintu Ye Xuan, tetapi hanya mengambil keranjangnya. Pada hari ketiga, keranjang itu muncul di pintu lagi, namun kali ini bukan berisi Dark Moon Plum, melainkan selai plum dalam toples tanah liat. Siang harinya, gadis kecil dari keluarga Wu sedang berjualan selai plum di pinggir jalan. Namun, rasa Dark Moon Plum sendiri tidak terlalu enak. Jika dibuat menjadi kue plum, orang-orang bersedia membeli beberapa potong. Namun, jika dijual langsung sebagai selai plum, tidak ada yang akan membelinya. Dari sebagian besar keranjang kue plum, jumlahnya berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya berubah menjadi plum bulan gelap, dan kemudian menjadi selai plum. Ye Xuan juga menyadari bahwa karena rumor tentang pencurian obat suci, dia tidak akan bisa menjual kue plum, dan pada akhirnya dia tidak akan bisa menukarnya dengan gandum fluoresensi. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki bahan untuk membuat kue plum, dan pada akhirnya dia hanya bisa menjual selai plum. Karena Dark Moon Plum tumbuh di luar kota, buah ini dapat dipetik dengan sedikit usaha. Pada hari keempat, Ye Xuan masih tidak mengambil toples selai plum, tetapi mengisi keranjangnya dengan gandum berpendar dan menggantungnya di dinding. Pada hari kelima, keranjangnya muncul seperti biasa, tetapi bukannya selai plum, isinya kue plum, setengah keranjang kue plum. Ye Xuan mengambil 2 kue plum, memasukkan sekantung gandum fluoresensi ke dalam keranjang, dan terus menggantungnya di dinding, seolah-olah dia sedang membeli kue untuknya saat itu, bukan memberinya sedekah. Meskipun dia mengambil kue plum, Ye Xuan tidak berencana untuk memakannya. Dia menaruhnya di ambang jendela, berpikir bahwa jika seekor tikus datang dan mengambilnya pada malam hari, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi tikus itu. Akibatnya, tikus tidak tertarik dan kedua kue plum itu dimakan oleh bola guntur. Ye Xuan membiarkan si pencinta makanan ini keluar untuk memberinya makan, tetapi karena kekurangan makanan, ia memberinya lebih sedikit makanan. Akibatnya, ia menghabiskan 2 potong kue itu. Maksudku, kamu bahkan tidak tahu apakah makanan di sini layak dimakan atau tidak, tetapi kamu memakannya dengan sembarangan. Jika kamu sakit, siapa yang akan salah? Ye Xuan mencoba mengusik si pencinta makanan ini. Gugu-gugu. Lei Qiu bergoyang dari sisi ke sisi dan berseru enak sekali.
Kamu pikir batu rasanya enak bahkan saat kamu mengunyahnya. Ye Xuan terdiam. Pada hari ke-6, Lei Qiu keluar pagi-pagi dan memakan semua kue plum di keranjang. Ketika Ye Xuan menemukannya, hanya ada remah-remah biskuit yang tersisa di tanah. Dia segera mengambil makanan itu, memasukkannya kembali ke dalam tas binatang roh, dan mengikat tas itu dengan erat. Kemudian isi keranjang dengan gandum fluoresensi dan gantung di dinding. Pada hari ke-7, keranjang itu tiba seperti yang dijanjikan, berisi kue plum. Ye Xuan terdiam, berpikir bahwa ini bukanlah cara yang baik. Dia tidak mengambil sepotong kue pun dan hanya menggantungnya di dinding. Kemudian dimulailah siklus pengurangan jumlah kue plum dengan cepat, dan akhirnya selai plum. Hingga suatu malam, terdengar ketukan tergesa-gesa di pintu dan suara tangisan. Ketika Ye Xuan membuka pintu, dia melihat gadis kecil dari keluarga Wu berlutut di depan pintu dan bersujud putus asa meminta pertolongan. Tolong, selamatkan ayahku. Tolong, selamatkan ayahku. Suara kepala yang membentur tanah menyakitkan untuk didengar. Ye Xuan tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Setelah tiba di rumahnya, dia mengetahui bahwa ayahnya tidak terluka parah atau sekarat, tetapi diseret keluar dan hendak diusir dari kota. Orang-orang dengan erosi udara keruh tidak diperbolehkan tinggal di tingkat tengah dan atas kota kerajaan abis. Hanya jika ada pekerjaan tertentu di tingkat bawah yang tidak ada yang mau melakukannya, orang-orang dengan kulit keriput ini akan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Jika seseorang tidak mampu membeli obat suci dan terkikis oleh udara busuk, ia akan diusir dari kota, seperti sekarang. Gadis kecil itu berlari maju dan memeluk ayahnya sambil menangis sekeras-kerasnya, suaranya sangat melengking. Kapten tim keamanan di jalan ini bertanggung jawab atas pengusiran tersebut. Dia berkata dengan marah, jika putrimu tidak begitu muda dan terlihat menyedihkan, kamu seharusnya sudah diusir beberapa bulan yang lalu. Kamu juga telah melakukan pencurian, dan apa yang kamu curi adalah obat suci. Sudah merupakan belas kasihan untuk tidak membasmimu. Mengapa kamu tidak segera keluar dari kota? Kamu masih bisa bertahan hidup di gunung terapung di luar kota. Tempat ini tidak lagi cocok untukmu. Pergi sekarang. Ye Xuan berjalan mendekat dan berkata, biarkan mereka pergi. Kapten keamanan itu menoleh ke arah Ye Xuan dan mendengus, aku sedang menegakkan hukum di Abyss King City. Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan orang lain. Ye Xuan melepas tudung kepalanya, memperlihatkan warna kulit manusianya yang normal, dan berkata, bisakah Dewan Spiritual mengurus ini? Ketika Kapten Keamanan melihat warna kulit Ye Xuan, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan mengampuni mereka terlebih dahulu. Namun, Wu Kezi dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan hidup selama beberapa hari lagi. Mengapa Anda harus membantu mereka, Tuan? Ini bukan urusanmu, kata Ye Xuan dingin. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Kapten keamanan itu mengangguk dan membungkuk sebentar, lalu bergegas pergi bersama anak buahnya. Wu Kezi, ditopang oleh gadis kecil itu, terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah. Dia menyuruh putrinya ke dapur sambil terengah-engah dan berkata, ini semua salahku. Aku yang memintanya untuk memohon padamu. Dia penakut. Kalau aku tidak bilang begitu, dia pasti tidak akan memintamu. Apakah kebaikanku di masa lalu memberikanmu ilusi bahwa kau bisa memanfaatkanku? Ye Xuan bertanya dengan nada tidak senang. Tidak, aku tahu umurku tidak akan lama. Terakhir kali aku pergi menambang, bukan hanya kakiku yang patah, tetapi andalamku juga terluka parah. Aku tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan kebaikanmu. Aku tahu ini tidak baik, tetapi ini bukan untuk diriku sendiri. Aku hanya ingin menemukan harapan agar putriku bisa bertahan hidup. Wu Kezi berkata sambil terengah-engah. Jika aku akan tinggal di Abyss King City untuk waktu yang lama, aku tidak keberatan untuk mendukungmu untuk sementara waktu. Itu tidak akan menjadi beban besar bagiku. Namun, aku memiliki hal-hal lain untuk dilakukan dan aku tidak akan tinggal di Abyss King City terlalu lama, jadi aku minta maaf untuk mengecewakanmu. Aku tidak dapat membantumu dengan apapun. Ye Xuan langsung menghentikan pikirannya. Mata Wu Kezi dipenuhi dengan keputusasaan dan dia menangis seharusnya aku menjual putriku lebih awal. Ini semua salahku. Seharusnya aku menjualnya. Keluarga besar di Abyss King City membutuhkan pelayan. Selama kamu menjual mereka ke keluarga besar sebagai pelayan, kamu bisa mendapatkan obat suci. Lagi pula, keluarga besar tidak akan pernah membiarkan pembantunya menjadi monster jelek dengan kulit keriput. Dia tidak sanggup menjual putrinya. Setelah obat suci itu terputus, kulit putrinya mulai keriput, dan kerutan pertama ada di wajahnya. Sebagai akibat langsung, dia tidak bisa menjualnya nanti. Belum lagi menjualnya, tidak ada yang mau mengambilnya bahkan jika dia memberikannya. Ye Xuan semakin merasakan kekejaman dunia ini, yang jauh lebih kejam daripada alam Jiushu. Kekejaman ini tampaknya berasal dari obat suci,
tetapi dari sudut pandang tamu, obat suci itu sendiri tidak berdosa. Obat suci adalah obat yang menyelamatkan mereka. Tanpa obat suci, orang-orang ini akan terkikis oleh udara keruh. Satu-satunya cara menyelamatkan orang-orang ini adalah dengan memecahkan formula obat suci. Namun, Abyss King City telah ada selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada seorang pun yang mampu memecahkan formula obat suci dalam waktu yang begitu lama. Jelas, ini bukan tugas yang mudah. Ye Xuan bahkan punya firasat bahwa bahkan jika dia memecahkan formula obat suci, itu mungkin tidak akan mengubah apapun. Adanya suatu keluarga spiritual di kota Raja Abyss menandakan bahwa manusia-manusia kuat pernah datang ke kota Raja Abyss sebelumnya, dan seharusnya ada banyak alkemis di antara mereka. Dilihat dari obat suci itu sendiri, ini adalah sejenis ramuan yang dibuat dengan teknik pemurnian yang sangat rendah. Ketika Ye Xuan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksanya pertama kali, ia mampu mengetahui formula ramuan tersebut. Alasan mengapa ia tidak berhasil memecahkannya sepenuhnya hanyalah karena ia belum pernah melihat bahan terakhirnya. Hanya dengan melihat bahan ini saja, seseorang dapat segera mengetahui rumus lengkap obat suci tersebut. Saat bertemu dengan tiga keluarga spiritual utama sebelumnya, Wang Xiangyun pernah berkata bahwa obat-obatan spiritual ditanam di sekitar danau spiritual. Dengan kata lain, ada alkemis dalam tiga keluarga spiritual utama. Mustahil bagi para alkemis yang tinggal di kota Raja Abyss belum pernah melihat bahan terakhir dari obat suci tersebut. Lalu mengapa obat suci itu masih belum bisa dimurnikan? Kemungkinan terbesarnya adalah meskipun Anda mengetahui rumusnya, Anda tidak akan dapat menyempurnakannya. Pada saat ini, gadis kecil itu masuk dari luar, memegang segelas air dan meletakkannya di depan Ye Xuan. Karena ayah dan anak ini bisa tinggal di blok tengah Abyss Royal City, itu artinya mereka dulunya hidup cukup baik dan masih mempertahankan kebiasaan menjamu tamu. Namun, tidak ada lagi teh, hanya air. Ye Xuan mengeluarkan dua obat suci dan menaruhnya di atas meja. Dia juga mengeluarkan sekantong kristal yang bisa digunakan sebagai mata uang dan menaruhnya di atas meja. Dia berkata, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Aku mungkin akan meninggalkan kota Raja Abyss dalam beberapa hari. Lagi pula, aku tidak makan kue seperti itu, jadi jangan kirimkan lagi kepadaku. Setelah Ye Xuan meletakkan obat suci dan batu kristal, dia berbalik dan pergi. Meskipun dia mendapat dua obat suci, keputusasaan di mata Wu Kezi menjadi semakin kuat. Sebab jika kedua obat suci itu diberikan kepada satu orang, maka keduanya hanya dapat bertahan selama setengah tahun, dan hasil yang sama akan terjadi setelah setengah tahun. Wu Kezi juga tahu bahwa meskipun Ye Xuan memberinya lebih banyak ramuan suci, itu akan sia-sia karena dia tidak dapat menyimpan ramuan suci ini. Satu atau dua tidak akan membangkitkan keserakahan orang lain, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan membawa bencana. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lama, hanya meninggalkan seorang putri kecil, dan dia tidak akan mampu menyimpan obat suci tersebut. Ini adalah jalan buntu yang tidak dapat dipecahkan. Pagi selanjutnya, seorang manusia berkulit ungu tua mengetuk pintu saya seorang pejuang dari keluarga Wang. Tetua memiliki pesan untuk Anda. Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap pria itu beberapa kali, sedikit bingung dengan kulitnya yang ungu gelap. Orang ini melihat kebingungan Ye Xuan dan segera menjelaskan hanya keturunan langsung dari keluarga dan anggota klan yang paling berbakat yang memenuhi syarat untuk menggunakan energi spiritual untuk kultivasi. Sisanya akan tetap seperti saya. Jika kau punya berita, beritahu aku. 3 hari yang lalu, seseorang yang tampaknya berasal dari dunia spiritual menyerang kapal terbang keluarga kerajaan Void di Gunung Bintang Changlang dan ditangkap. Ye Xuan mengangkat alisnya dan menanyakan detailnya orang macam apa dia. Saya dengar kalau itu perempuan, tapi saya tidak tahu rincian spesifiknya. Ketika Ye Xuan mendengar jawaban ini, dia sedikit kecewa. Karena dia adalah seorang wanita, dia bukanlah Qin Taya, tetapi kemungkinan besar Zilingji. Meskipun wanita ini tidak sepenuhnya dapat dipercaya, dia lebih baik daripada para elf di kota Raja Abyss. Selain itu, memiliki seorang pembantu dapat membuat beberapa hal menjadi lebih mudah. Ye Xuan bertanya di mana kamu sekarang? Kapal terbang kerajaan itu berangkat dari Gunung Bintang Changlang 3 hari yang lalu dan kembali. Total perjalanannya seharusnya 12 hari. Namun, tetua memintaku untuk mengingatkanmu bahwa orang ini telah ditangkap oleh keluarga kerajaan Void, jadi sebaiknya jangan impulsif. Kamu bisa menunggu kapal terbang kerajaan kembali ke kota, dan kemudian mencoba menyelamatkannya, kata prajurit keluarga Wang. Ye Xuan dapat mengatakan bahwa yang disebut berusaha menyelamatkan seharusnya meminta mereka untuk maju memohon belas kasihan. Tentu saja, sebagai balasannya, mereka harus membayar sejumlah batu roh. Baiklah, sampaikan kepada para tetua bahwa aku berterima kasih atas informasinya, tetapi orang ini bukanlah orang yang aku cari. Aku mencari seorang jenderal yang terlihat lebih tua.
Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mengantar prajurit keluarga Wang pergi, kembali ke rumah, membuka peta, menemukan lokasi Gunung Bintang Changlang, lalu menghindari pengawasan keluarga Wang, meninggalkan kota dan menuju Gunung Bintang Changlang. Faktanya, Ye Xuan telah lama menyadari bahwa ada orang yang memantau tempat tinggal sementara itu. Keluarga Lingqi membutuhkan batu spiritual untuk mempertahankan diri, jadi keluarga Wang tidak bisa melepaskan daging berlemak yang ada di mulut mereka. Tidak dapat dihindari untuk mengirim orang untuk mengawasi mereka. Adapun cara memakan Ye Xuan, sepotong daging berlemak ini, tergantung pada situasinya. Sejauh ini, tingkat kultivasi yang ditunjukkan Ye Xuan telah membuat keluarga Wang merasa bahwa memakannya hidup-hidup akan terlalu berbahaya, jadi mereka memilih pendekatan yang lebih lembut. Ye Xuan meninggalkan kota Raja Abis. Dia tidak menaiki perahu terbang Void, tetapi melepaskan bola petir dari tas binatang roh. Begitu Lei Qiu keluar dari kantong binatang roh, dia berteriak keras untuk menyatakan protesnya. Berhentilah berteriak, sekarang saatnya melihat penampilanmu. Jika kamu terbang di kehampaan di luar domain, aku akan membawamu berburu di masa depan, jika tidak, kamu akan kelaparan. Kata Ye Xuan sambil melemparkan sepotong daging monster. Bola guntur itu menyambar daging monster itu, menelannya dalam sekali teguk, lalu mengembangkan sayapnya dan terbang melingkar di udara. Ye Xuan melompat ke punggung bola petir, mengarahkan tangannya ke arah Gunung Bintang Changlang, dan berteriak, maju. Setelah Ye Xuan lolos dari pengawasan keluarga Wang, orang yang bertanggung jawab atas pengawasan segera melapor kepada Wang Xiangyun. Penatua, pria bermarga Ye itu telah lolos dari pengawasan. Mungkinkah dia akan menyelamatkan seseorang? Apa yang harus kita lakukan? Bukan hal yang baik untuk berkonflik dengan keluarga kerajaan Void. Biarkan saja dia pergi. Tidak masalah jika dia jatuh ke tangan keluarga kerajaan Void. Selama batu roh di tubuhnya tetap berada di kota kerajaan Abis. Wang Xiangyun menatap ke dalam kehampaan yang berkabut. Bagi tiga keluarga spiritual utama, merekalah yang perlu menggunakan batu spiritual di kota kerajaan Abis. Selama batu-batu roh itu tetap berada di kota Raja Abis, pada akhirnya batu-batu itu akan menjadi milik mereka. Pada awalnya, bola guntur tidak beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kekosongan di luar domain, dan kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Namun, setelah beradaptasi dengan lingkungan, kecepatannya mulai melonjak. Akhirnya, kecepatannya melesat bagai kilat, segera melampaui kecepatan Void Flying Bot, dan terus melayang. Melolong. Setelah bola petir itu mencapai kecepatan seperti perahu terbang, ia pun berteriak dengan bangga, lalu mulai protes dengan suara mendekut, aku lapar, aku lapar. Qiu, kamu harus menurunkan berat badan. Sulit untuk menemukan pasangan jika kamu terlalu gemuk. Cepatlah terbang, kata Ye Xuan dengan serius. Sial, 2 hari kemudian, Ye Xuan menghitung jaraknya dan merasa bahwa dia akan segera bertemu dengan kapal terbang kerajaan, jadi dia mulai melihat-lihat, mencari kapal terbang keluarga kerajaan Void. 1 jam kemudian, sedikit cahaya muncul di ujung sisi kiri penglihatan. Ye Xuan segera membiarkan bola guntur itu bergerak mendekat, dan setelah semakin dekat, dia menemukan bahwa cahaya itu memang sebuah kapal terbang milik keluarga kerajaan Void. Dilihat dari rencana perjalanannya, kapal itulah yang disebutkan dalam intelijen. Ye Xuan tidak langsung maju ke depan, tetapi mengamati dari kejauhan. Kapal terbang keluarga kerajaan Void ini tidak penuh dengan anggota keluarga kerajaan Void. Faktanya, sebagian besar awaknya berasal dari elf lain. Lagi pula, mengendalikan kapal terbang adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan oleh Raja Void secara pribadi. Ye Xuan membiarkan bola petir itu terbang dan mendarat di dek kapal terbang kerajaan. Dia tidak segera mengambil tindakan. Dia berencana untuk mencoba berkomunikasi terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkan orang-orang dengan cara yang lebih lembut. Sekelompok penjaga bergegas mendekat, mengepung Ye Xuan, dan berteriak, siapa kamu? Aku ingin bertemu dengan pemimpin keluarga kerajaan Void di kapal terbang ini. Kata Ye Xuan langsung. Ketua, bisakah kau menemuinya hanya dengan meminta izinnya? Teriak seorang kapten tim Void Sky Demon. Setan langit lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan hampa di luar domain dibandingkan manusia, sehingga kekuatan tempur setan langit hampa pada umumnya sangat tinggi, sehingga setan langit sering berperan sebagai kapten penjaga. Ras ini, yang sangat sombong di alam Jiushu, tiba di kehampaan luar dan mulai menjilat keluarga kerajaan Void dan bersedia menjadi pengawal keluarga kerajaan Void. Itu agak terlalu nyata. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan berkata, kamu harus melihat sedikit darah sebelum kamu bisa berbicara dengan benar, kan? Setan surgawi sangat rendah hati terhadap keluarga kerajaan Void dan tidak akan memiliki sikap yang baik terhadap umat manusia. Kapten Sky Demon segera berteriak, tangkap dia. Tatapan membasmi melintas di mata Ye Xuan. Kepala kapten itu langsung terangkat, darah berceceran,
dan membuat takut para penjaga lainnya. Bisakah kami pergi dan memberitahu pemimpinmu sekarang? Kedua pengawal itu pun langsung bergegas masuk ke dalam aula kubah kapal terbang untuk melapor. Pada saat yang sama, di aula kubah kapal terbang kerajaan, ada seorang wanita yang terjebak di sebuah pilar. Dia tidak lain adalah Xi Lingji. Seorang anggota keluarga kerajaan Void berjalan maju mundur di depan Xi Lingji dan berkata dengan enteng, "Aku tidak menyangka manusia bisa secantik ini. Cukup menarik." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dagu Xi Lingji. Tepat pada saat ini, seorang wanita anggota keluarga kerajaan Void berjalan mendekat dan bertanya dengan bangga, "Apakah kamu secantik aku?" Pria dari keluarga kerajaan Void segera meletakkan tangannya di dada dan memberi hormat, sambil berkata, "Tentu saja Putri King Yu adalah yang paling cantik." Xi Lingji mengambil kesempatan ini untuk melepaskan teratai api ungu, yang mekar di hadapannya. Pria dari keluarga kerajaan Void membalikkan tangannya dan meraih teratai api ungu, dan langsung memadamkannya. "Trik kecilmu tidak akan bisa menyakitiku." Tepat pada saat ini, dua pengawal bergegas masuk dan melapor dengan suara terkejut, "Putri King Yu, Earl Qingming, ada manusia di luar yang mencoba masuk." Tanpa menunggu reaksi mereka, Ye Xuan sudah berjalan ke aula kubah dan mengoreksinya itu hanya kunjungan biasa. Begitu memasuki aula kubah, Ye Xuan melihat dua anggota keluarga kerajaan Void, seorang pria dan seorang wanita. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat mereka, dia bisa langsung tahu bahwa mereka adalah anggota keluarga kerajaan Void. Keluarga kerajaan Void juga memiliki dua mata dan dua tangan, dan secara umum berwujud manusia, tetapi ada banyak perbedaan dalam detailnya. Ciri yang paling mencolok dari keluarga kerajaan Void adalah permukaan tubuh mereka ditutupi dengan lapisan baju besi berwarna ungu tua yang ketat. Namun, Ye Xuan sangat yakin bahwa itu bukanlah baju besi, tetapi sesuatu yang tumbuh dari tubuh mereka. Itu seperti stratum cornum. Stratum cornum digunakan oleh tubuh manusia untuk melindungi kulit dan daging. Misalnya, kuku manusia merupakan salah satu jenis stratum cornum. Stratum cornum dari Void Royal Family tampaknya terlalu banyak dan terlalu tebal, dan sebenarnya membentuk lapisan pelindung yang pas di permukaan tubuh. Hanya butuh sedikit pemikiran untuk memahami bahwa lingkungan di kehampaan luar terlalu keras. Keluarga kerajaan kekosongan adalah ras asli dari kehampaan luar. Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras di kehampaan luar, mereka menumbuhkan kutikula ini. Dengan lapisan cornum yang bagaikan perisai ini, keluarga kerajaan Void dapat menahan amukan badai kekosongan. Selain itu, Ye Xuan menemukan bahwa kutikula baju besi kedua Void Royal ini telah dipangkas dan dibuat dengan sangat indah. Kutikula ungu tua dari baju besi yang pas itu samar-samar mencerminkan temperamen seorang bangsawan. Kedua penjaga itu langsung menunjuk Ye Xuan dan mengeluh, "Dia baru saja membasmi kapten kita." Pangeran Qingming menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah, "Apakah kunjungan itu mengharuskan pembasmian kapten pengawalku? Kapten pengawal yang bersikap kasar kepada tamu, bukankah ini memalukan bagi tuan? Aku membantumu mengeksekusinya, kau seharusnya berterima kasih padaku." Ye Xuan berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama dia melihat Xi Lingji diikat ke pilar. "Aku tidak setuju dengan statusmu sebagai pengunjung," teriak Earl Qingming. Putri King Yu mengangkat tangannya untuk menghentikan omelannya dan bertanya langsung, "Apakah kamu dari keluarga Wang atau keluarga Wan Qi?" Di kota kerajaan Abis, hanya ada dua keluarga manusia yang dapat mempertahankan warna kulit asli mereka, jadi Putri King Yu menanyakan hal ini secara langsung. "Tidak juga, nama belakangku Ye, dan aku kenal kedua keluarga itu," jawab Ye Xuan. "Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Putri King Yu bertanya lagi. Ye Xuan menunjuk Xi Lingji dan berkata, "Saya harap kamu bisa membiarkannya pergi." Pangeran Qingming berteriak dengan marah, "Tidak mungkin. Dia berani menyerang kapal terbang keluarga kerajaan Void, itu adalah kejahatan besar." Ye Xuan berjalan mendekat, melihat situasi Xi Lingji, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang kapal terbang orang lain? Aku butuh perahu terbang, kalau tidak aku tidak akan bisa menyeberangi kehampaan tak terbatas ini." Kata Xi Lingji tak berdaya. Karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan kehampaan di luar domain, dia mampu bertahan dari badai kehampaan, tetapi kultivasinya sendiri tidak terlalu tinggi, dan dia tidak memiliki ras roh yang kuat seperti Lei Qiu. Jika dia ingin kembali ke Mangshan, dia hanya bisa meminjam perahu terbang milik orang lain. Lagi pula, di kehampaan di luar domain, bertemu dengan kapal terbang kehampaan saja sudah merupakan hal yang sangat beruntung, dan tidak ada ruang untuk memilih sama sekali. 1370